Shalom Super Kids, halo semua adik-adik yang kasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Waduh, Kak Gaby lihat semuanya semangat ya, happy dan bersuka cita. Nah adik-adik Super Kids, kita udah sampai di minggu ketiga di bulan Agustus. Wah gak kerasa ya adik-adik ya, kita sudah masuk di bulan Agustus dan sekarang udah sampai di minggu ketiga. Nah hari ini Kak Gaby akan menyampaikan firman Tuhan kembali buat adik-adik Super Kids. Tetapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, yuk sama-sama kita satu dalam doa ya adik-adik. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Kalau kami dapat beribadah, dapat sehat dan bersuka cita, semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan ini dan kami dapat melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke dari Super Kids yang luar biasa, sudah sampai di minggu ketiga kita di bulan ini. Senang sekali ya adik-adik ya, kita dapat berjumpa kembali secara online dan onsite tentunya. Yang onsite ayo dijaga duduknya ya, duduk yang rapi, yang manis, harus berjarak-jarak dan memakai masker tentunya. Nah adik-adik, di minggu ketiga ini kita masuk di tema I have opinion. Yaitu aku punya pendapat. Nah adik-adik, waktu Indonesia mau merdeka, para pemuda-pemuda juga mengemukakan pendapatnya. Walaupun terjadi perbedaan pendapat antara kaum tua dan kaum yang muda, tetapi karena musyawarah berjalan dengan lancar, maka Indonesia dapat menjadi bangsa yang merdeka dan Belanda dapat dikalahkan. Nah adik-adik, maka itu musyawarah, terus kita dapat beropini, kita dapat mengemukakan pendapat, itu adalah hal yang sangat penting. Nah adik-adik, Kak Gaby berharap adik-adik di sini juga bisa mengemukakan pendapat ya, asal dengan cara yang baik. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan dan belajar lebih lagi cara untuk mengemukakan pendapat, yuk kita baca firman Tuhan di Amsal 15 ayat ke-22. Kita baca dengan semangat ya. Amsal 15 ayat ke-22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Sekali lagi kita baca ya. Amsal 15 ayat ke-22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Nah adik-adik, dari Amsal Tuhan ini kita tahu ya adik-adik ya, kalau nggak ada pertimbangan, kalau nggak ada masukan-masukan dari orang lain, mungkin orang yang lebih pintar, mungkin orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih tua, mungkin rencana kita bisa gagal. Tapi kalau banyak nasihat-nasihat yang kita terima, maka rencana kita akan bisa berjalan dengan lancar adik-adik. Nah Kak Gaby punya contoh nih, kalau kita di sekolah kita mau karya wisata mungkin ya, gurunya bilang gini, kita mau kemana adik-adik, mau ke kebun binatang, atau mau ke taman gitu ya, taman botanikal gitu ya, tempatnya untuk kita melihat tumbuhan-tumbuhan gitu, atau yang namanya biasanya di Batu agrowisata gitu ya. Mau kemana? Mau lihat hewan atau mau lihat tumbuhan? Ayo pilih yang mana? Nanti semuanya akan bilang, enak tumbuhan Bu, kita bisa melihat bunga-bunga yang indah. Satunya lagi temannya bilang, enak hewan Bu, kita bisa belajar mengenai hewan yang lucu-lucu. Nah, banyak perbedaan pendapat yang akan terjadi. Disitulah pentingnya kita bermusyawarah. Kita harus mengemukakan opini kita, pendapat kita dengan baik. Nah adik-adik, kita saksikan video ini supaya adik-adik lebih mengerti lagi ya. Yuk sama-sama kita saksikan videonya. Nabila dan teman sekelasnya menunggu di kelas. Nabila asik mengobrol dengan Christina,
Bagus asik membuat kapal-kapalan, sementara Andre asik memakan bakpao buatan ibunya. Dan teman-teman yang lainnya berlari-larian di kelas. 5 menit kemudian, Bunita datang. Semua murid langsung duduk di tempatnya masing-masing. Bunita pun mulai menyapa murid kelas 3. Bunita meminta maaf atas keterlambatannya karena ada rapat guru yang mendadak. Bunita pun memberitahu hasil rapat tersebut. Jadi anak-anak, besok kita akan memilih ketua kelas baru. Nabila dan teman-temannya saling menatap dan berbisik. Siapa nih ketua kelas baru kita ya? Coba, di antara kalian ada yang mau jadi ketua kelas? Ujar Bunita. Murid-murid pun terdiam. Bagus mengacungkan tangan. Saya bersedia, Bu. Semua murid menoleh ke arah Bagus. Menyusul kemudian Andre mengacungkan tangannya juga. Saya juga mau, Bu. Ujar Andre dengan mulut masih tersisa bakpao. Dipanggillah Bagus dan Andre ke depan. Anak-anak, kita sudah mendapatkan 2 calon ketua. Pikirkan baik-baik, siapa yang akan kalian pilih? Saran ibu, pilihlah pemimpin yang baik, jujur, dan bisa dipercaya. Murid-murid menganggukkan kepalanya. Kalian berdua boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Melihat 2 calon ketua tersebut, Nabila bingung siapa yang akan dia pilih. 2 calon itu adalah teman baiknya. Andre adalah sahabatnya yang baik dan kocak. Sementara itu, Bagus adalah teman baru yang baik dan pintar. Melihat Nabila bingung, Christina berkata, "Kenapa, Bila? Kamu bingung ya mau milih siapa?" Nabila menganggukkan kepalanya. Hari pemilihan ketua pun tiba. Setelah upacara selesai, Bunita, Nabila, dan teman-temannya bergegas ke kelas. Bunita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas. Anak-anak, di depan kalian sudah ada 2 calon ketua. Silahkan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan jujur, kata Bunita. Baik, Bu. Serentak murid-murid menjawab. Bunita membagikan selembar kertas kecil. Kemudian murid-murid menuliskan nama calon ketua. 3 menit kemudian, kertas itu terkumpul di sebuah kotak. Penghitungan suara pun dilakukan. Nabila membantu Bunita membacakan nama yang tertera di kertas suara. Bunita menulis angka di papan tulis. Hingga akhirnya kertas terakhir tertulis nama Bagus. Bunita mulai menghitung perolehan suara. Bagus mendapatkan 20 suara. Sementara Andre 10 suara. Jadi anak-anak, berdasarkan penghitungan suara, ketua kelas kita yang baru adalah Bagus. Serempak murid-murid menjawab. Selamat ya Bagus, kamu menjadi ketua kelas yang baru, Bu Guru berkata. Terima kasih Bu, ucap Bagus. Hai ya Bagus, selamatlah ya, kata Andre. Sekarang, siapa yang akan kamu pilih sebagai wakilmu Bagus? Bunita bertanya. Bagus
terdiam dan berpikir. Teman-teman, bagaimana kalau Andre jadi wakilnya? Setuju. Teriak teman-teman dengan kompak. Bunita senang pemilihan ketua kelas ini berjalan dengan baik. Murid-murid pun senang dengan ketua kelas dan wakil ketua kelasnya yang baru. Oke adik-adik, kita sudah saksikan videonya ya. Tadi bagaimana di kelas ada pemilihan ketua kelas dan anak-anak itu harus memilih yang mana yang terbaik. Oh yang bagus, si Bagus ini juga pinter loh anak baru. Oh si Andre ini juga anaknya lucu dan pinter juga. Bingung pilih yang mana ya adik-adik ya. Tetapi dengan bermusyawarah, dengan menerima masukan-masukan dari orang lain, kita bisa akhirnya mendapatkan pilihan yang terbaik. Nah adik-adik, Kak Gaby jadi ingat nih di Alkitab juga ada cerita seperti ini. Bagaimana orang mengemukakan pendapat dengan baik akhirnya bisa melakukan hal yang luar biasa. Bisa menyelamatkan suatu bangsa loh adik-adik ya. Nah adalah cerita tentang Absalom dan Ahitofel dan Husai. Nah adik-adik ceritanya ini Raja Daud itu punya anak namanya Absalom. Nah Absalom ini mempunyai hati yang jahat adik-adik. Jadi dia membelot dari ayahnya. Dia pengen ayahnya segera turun. Raja Daud itu harus turun. Aku Absalom yang harus jadi raja. Nah lalu Absalom juga mengambil orang-orang kepercayaan dari bapaknya itu Pak Daud tadi ya, Raja Daud. Jadi untuk membelot melawan ayahnya. Tahu membelot itu apa adik-adik? Membelot itu apa ya? Seperti menjatuhkan ayahnya gitu loh adik-adik ya. Yang harusnya ayahnya jadi ketua tapi dia nggak mau jadi raja. Yang jadi raja itu anaknya, mengkhianati ayahnya. Nah gitu adik-adik. Nah Ahitofel ini adalah salah satu orang yang dipercaya Daud. Tapi kemudian juga dia ikut juga membelot bersama Absalom. Nah di situ ada perang terjadi. Ahitofel ini ngomong sama Absalom, kita bunuh aja, kita siapkan 12.000 tentara, kita langsung bunuh sama si Raja Daud ini supaya Absalom bisa segera menjadi raja. Nah tapi disitulah Tuhan memakai yang namanya Husai ini adik-adik. Dengan Husai bisa mengutarakan opininya sehingga yang tadi dibicarakan Absalom dan Ahitofel ini rencana-rencana mereka ini tidak terjadi dan Raja Daud memang sengaja dengan pertolongan Tuhan supaya bisa selamat adik-adik. Nah akhirnya apa? Husai menyampaikan opininya, jangan, kamu harus menunggu, kita harus menyiapkan tentara yang banyak supaya kita bisa akhirnya nanti pada suatu saat bisa menyerang Daud. Jadi mempunyai waktu yang agak lama, jadi tidak langsung Raja Daud tidak langsung diserang. Nah adik-adik, akhirnya dari situlah kita tahu bahwa yang namanya mengutarakan opini itu adalah hal yang penting. Jangan diem aja. Kalau adik-adik nggak suka, mungkin adik-adik nggak setuju. Misalnya kita mau memilih ketua kelas si A, tapi si A ini menurut adik-adik adalah orang yang kurang berkompetensi, kurang pintar gitu ya adik-adik ya. Lebih baik si B. Nah adik-adik bisa mengutarakan opini tetapi tetap dengan sopan santun dan dengan baik adik-adik. Nah sekarang bagaimana sih cara kita untuk menyampaikan pendapat? Tentunya dengan baik, nggak boleh ngotot dan tidak boleh memaksakan kehendak ya adik-adik ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita harus jadi anak yang sopan, yang taat juga, yang harus berkata-kata dengan baik. Nggak boleh kita langsung marah-marah, aku nggak setuju sama dia, dia tuh kurang bagus, nggak mau, pokoknya aku nggak mau. Wah itu namanya pokoknya itu sudah salah adik-adik ya. You serious? Kalau kita tidak setuju kita harus sampaikan kenapa kita nggak setuju, pasti ada alasannya supaya apa, nasihat kita, opini kita bisa diterima dengan baik dengan orang-orang. Oke adik-adik, nah sekarang boleh nggak sih kita tuh berbeda pendapat dengan orang lain? Boleh-boleh aja dong, karena semua orang tuh mempunyai pendapat yang berbeda adik-adik ya. Mungkin Kak Gaby, ayo kita mau kemana hari ini, mau makan apa? Kak Gaby suka makan nasi goreng, mungkin
Kak Jojo sukanya makan soto, mungkin Kak Gita sukanya makan rujak. Waduh, beda-beda keinginannya ya adik-adik ya. Tapi tetap kita nggak boleh yang namanya maunya menang sendiri. Waduh, aku nggak suka yang namanya rujak. Ayo kita harus makan nasi goreng. Pokoknya nasi goreng. Kalau nggak nasi goreng aku nggak makan. Nah, itu nggak boleh adik-adik ya. Yang itu namanya mau menang sendiri. Nah, tidak boleh. Kita harus jadi anak yang mau mendengarkan orang lain, mau bermusyawarah dan menerima perbedaan. Oke adik-adik Super Kids. Nah, Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan kapok-kapok ya berpendapat ya. Walaupun pendapat kita nggak diterima atau belum diterima, tetaplah kita berlapang dada. Dan pada suatu saatnya kita akan didengarkan juga kalau pendapat kita benar adik-adik. Oke adik-adik Super Kids, kita belajar hari ini bagaimana kita mempunyai opini dan menyampaikan opini kita dengan baik. Oke, yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar bagaimana cara kami untuk menyampaikan pendapat. Tuhan tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan perintah-Mu dan menjalankan firman Tuhan dengan segenap hati kami. Engkau tolong kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang luar biasa. Sekarang kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga apa yang kami dengarkan dapat berbuah untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami, sekolah kami, orang tua kami, dan masa depan kami ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang setuju dan percaya katakan amin. Oke adik-adik Super Kids, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.